Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi para sahabat dan pecinta KM97 Channel dimanapun Anda berada. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Sami Dijapan, dalam acara Inspirasi Bisnis. Untuk tema kali ini saya ingin berbincang dengan salah satu bos jual beli minuman, dengan Bung Ismet. Bung Ismet, untuk profesi hari ini bisa diceritakan untuk jual beli minuman kopinya itu? Kalau untuk jualan kopi sama jualan minuman itu relatif. Kalau relatifnya gimana, kalau masalah kopi itu kita akan lihat dari hasilnya beli itu berapa ya. Tapi kalau kita lihat kan bukan itunya, tapi lihat kita ambil konsumennya dengan harga sedikit tapi konsumen banyak, itu yang menjadikan kita buat kita. Nah, di mana kita kalau membeli kita hanya satu bis aja udah berapa, tapi kalau kita belinya sampai ribuan, ratusan itu bisa menghasilkan lebih besar kan. Dan juga resikonya kecil. Terus juga kalau masalah minuman itu, kalau minuman kita bisa beli lipat-lipat juga. Kalau masalah minuman bisa beli lipat-lipat, kita bisa melipat gandakan harga tersebut dengan situasi di mana kita tempat berada itu, posisi kita harus tepat, di mana lokasi kita yang harus tepat gitu kan. Bukan kayak gini, bukan kayak kita berjualan di tengah sawah kan, kita kan cari tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Seperti kopi, kita cari tempat-tempat yang strategis di mana. Makanya saya ditempatkan di titik-titik yang lebih ramai gitu kan. Jadi beberapa tempat yang saya ikutin di sana saya isi dengan kegiatan saya begitu. Untuk pengaturan jam terbangnya atau jam bukanya, jam keluarnya itu kira-kira mulai dari jam berapa, Pak? Kalau kita mau ngambil dari pagi full time seperti itu, bisa mencapai sekitar sehari bisa 10 juta gitu kan. Itu kayak gitu. Berarti buka dari pagi? Itu dari pagi sampai jam 10 malam itu. Kita kalau apalagi kalau kita tambah sampai 24 jam sampai pulang jam 4 gitu kan. Itu bisa mencapai seperti itu. Untuk sasaran konsumen sendiri dari Bung Ismet ini, sasaran yang ditargetkan untuk bisa mampir ke lapaknya Bung Ismet, kira-kira seumuran seperti apa sih? Kalau untuk target sasaran untuk saya memberikan inspirasi kepada yang lain juga. Sebenarnya itu kopi itu nggak seberapa, orang tuh nilai kita itu hina, nista kan. Tapi kalau kita perdalami dalam bidang bisnis itu, kopi itu kita bisa manfaatin dan hasilnya juga lumayan. Makanya terasa dengan hasil sekian itu kita bisa terasa itu dari saya bergerak udah mungkin sudah 10 tahun saya gitu kan. 10 tahun ya? Iya. Jadi sahabat, Bung Ismet ini menggelutin bisnis jual kopi ini ternyata udah puluhan tahun ya? Iya, lumayan. Target beliau ini mungkin hampir semua umur. Untuk kopi yang dijual hari ini, apa jenis-jenisnya? Jenis-jenis kopi yang banyak diminati itu jenis-jenis kopi yang sudah ternama seperti Kapal Api gitu kan. Kapal Api, ABC, Luwak itu yang sudah biasa dipakai sama orang-orang. Emang jenisnya umum ya, umum standar ya. Kopi yang hitam yang terutama di dalam bidang kopinya itu hitam tuh banyak kopi Kapal Api yang lagi booming tuh Kapal Api. Kayak gitu. Untuk lapak sendiri, Bung, selain di Purwakarta atau mungkin di Purwakarta sendiri ada berapa lapak? Di Purwakarta sekitar 5 aku pasang di setiap tempat itu, di setiap daerah seperti kayak apa wisata. Ada yang wisata rohani, juga wisata umum seperti dari pelosok-pelosok pada datang ke situ ya. Terutama itu pasti membutuhkan kopi juga minuman gitu. Untuk Bung Ismet sendiri berarti selain menjajakan atau mungkin cuma sekedar ngecek lokasi aja untuk penjajahan kopi itu sendiri? Penjajahan dari pertama itu kita lihat tuh dari situasi, dari keadaan setempat dulu ya. Kita lihat itu mungkin itu pengunjungnya banyak atau enggaknya itu kita lihat. Mungkin kalau pengunjungnya banyak tuh potensinya besar gitu. Kalau potensinya besar, kalau pengunjung banyak dari mana tempat sudah berada, otomatis kopi itu bisa lumayan, bisa mencapai lah. Berarti yang terpenting bukan apa yang kita jual ya para sahabat, tapi segi dari marketingnya kita harus seperti apa ya, sehingga walaupun kita hal yang kita jual kecil, tapi walaupun misalnya kita manajemen marketingnya mungkin bagus, mungkin hasilnya juga maksimal, Bang ya. Iya.
Asal jangan kita itu bermain dari belakang aja. Kadang-kadang itu main kopi itu ada bermacam-macam trik-triknya gitu. Ada yang juga yang pakai jagung itu juga ada. Dengan harga sedikit kita bisa keuntungan banyak. Tapi saya tuh dengan sengaja pakai kopi yang asli, yang tulen, jadi nggak pakai apa-apa gitu. Makanya orang percaya sama saya gitu kan. Selain kopi ada yang lain nggak, Bung? Ada juga tuh dari air tuh, dari PT Aqua itu saya. Mineral itu. ya. Mineral itu kita targetkan juga. Untuk satu lapak sehari bisa habis berapa bungkus atau mungkin omset per hari dari satu lapak? Kalau untuk satu titik aja seperti air mineral itu kita cari itu di wisata rohani, terutama dalam peziarah-peziarah itu kan. Itu mencapai satu hari itu sekitar 500 karton itu. 500 karton kayak gitu. Jadi memang untuk menjajakan hal seperti ini, kopi mineral itu berarti membutuhkan tempat yang memang strategis para sahabat ya. Selain kita membutuhkan manajemen yang perlu memanage yang sebaik mungkin, tapi kita harus melihat area yang strategis ya, yang memang di area tersebut para pengunjung ini membutuhkan apa yang kita jual, Bang ya. Iya. Oh, buat inspirasi yang lain, Bang, ada trik-trik khusus nggak? Mungkin untuk inspirasi untuk yang lain gitu ya. Jangan pernah kita merendah diri dengan adanya penjualan kopi ini. Kita bisa melipat gandakan uang itu dengan secepatnya, malah kan lebih dari orang-orang pegawai sebetulnya. Orang beranggapan yang bermobil itu kita hina. Tapi kalau orang lain tahu kalau penghasilan kita itu berapa, dia nggak tahu dia gitu kan. Begitu. Kalau dari segi pelayanan, Bang, perlu nggak kita punya trik khusus gitu supaya pelayan tuh kalau dari pelayanan kita, terutama gitu dari etika kita gitu ya. Kalau melayani seseorang itu kita harus punya rasa menghibur pada konsumen gitu ya. Jadi kita harus banyak menghibur dia, mungkin dia juga seneng, baru dia itu masuk ke kita gitu. Bang Ismet punya langganan tetap nggak untuk lapak-lapak? Udah banyak di beberapa tempat tuh. Udah banyak langganan tetap, kita udah percaya, soalnya kita udah bertahun-tahun saya gitu. Di berbagai daerah juga sama, informasi-informasi seperti itu. Ya. Jadi intinya para sahabat, menjual itu berarti kita juga membutuhkan servis ya terhadap orang yang membeli terhadap jualan kita sendiri, sehingga para penjual tersebut betah, Bung ya. Iya. Sering kembali, sering datang ke kita, sehingga mereka emang merasa di servis sama kita semaksimal mungkin ya, sehingga mereka bisa menikmati semaksimal mungkin supaya dia enjoy. Selain mereka menikmati dagangan kita, mereka juga menikmati servis kita, Bang ya. Iya. Sehingga mereka akrab ya. Benar. Untuk selain di Purwakarta sendiri punya lapak nggak, Bang? Saya Purwakarta mungkin di Bandung tuh, aku di Bandung. Oh, di sana berapa lapak, Bang? Gitu. Yang pakai tenaga, pakai orang itu saya. Cuma kita kasih trik-trik aja, gitu aja. Kita kasih trik, kita kasih dia inspirasi, mungkin dia kasih lapak, kasih jalan ya. Mungkin dia suruh buka supaya dia juga bisa berjualan juga. Oke, Bang Ismet, terima kasih hari ini KN97 bisa berkomunikasi dengan Bung Ismet ya, selaku bos lapak jual beli kopi plus minuman air mineral ya. Iya. Semoga kedepannya bisnisnya Bos Ismet ini semakin berkembang, semakin gede, barokah dan berkah. Ya, amin. Baik, demikian para sahabat obrolan kita kepada Bos lapak jual air minuman dan kopi ya, air mineral. Semoga pengalaman beliau ini mampu menginspirasi para sahabat dan sangat bermanfaat buat para sahabat kedepannya. Barangkali yang mempunyai minat ingin mencoba jual beli minuman kopi atau air mineral bisa nanti menginspirasi Bung Ismet. Demikian dari saya, sampai di Japan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.